warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Afiuddin, salah satu mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo Kendari. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hubungan antara pusat dan daerah merupakan suatu yang banyak diperbincangkan karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan antara kedua satuan pemerintahan, terlebih dalam negara kesatuan. Upaya pemerintahan pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas sekali. Alasan menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerah. Dominasi pemerintahan pusat atas urusan-urusan pemerintahan telah mengakibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan menjadi tidak harmonis atau bahkan berada pada titik yang mengkhawatirkan sehingga timbul gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal. Dengan perkataan lain, gagasan negara federal atau negara serikat dapat dipicu oleh sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan. Di samping terdapat sebab lain seperti hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil yang merugikan daerah. Kemudian kita melangkah kepada hubungan yang terkait antara pusat dan daerah. Hubungan struktural merupakan salah satu hubungan yang memang didasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan. Pemerintah daerah juga tentunya memiliki tugas sendiri. Tugas dari pemerintah daerah adalah untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang berlokasi di daerah masing-masing DPRD yang dilakukan berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Kemudian hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang memang didasarkan dengan adanya fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Dalam hal ini juga keduanya saling mempengaruhi dan juga saling bergantung antara satu sama lainnya. Dalam hubungan fungsional juga menyangkut atas segala pembagian tugas dan juga kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian asas pusat dan daerah. Asas desentralisasi adalah asas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. Kemudian asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil untuk pemerintahan pusat. Namun hal ini juga dapat dilakukan kepada instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab urusan. Kemudian asas tugas pembantuan merupakan asas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintah pusat. Tentunya hal ini juga ditujukan untuk pemerintah daerah provinsi kepada daerah kota atau kabupaten sekalipun. Kemudian selanjutnya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan berasal dari
kata dasar wewenang yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, dan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada hakikatnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis maupun bertingkat tujuannya antara lain adalah untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. Dalam negara kesatuan, semua kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dapat mendelegasikan kekuasaan kepada unit-unit konstituen, tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali. Dalam negara kesatuan pada asasnya kekuasaan seluruhnya dimiliki oleh pemerintahan pusat, artinya peraturan pemerintah pusat yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom termasuk macam dan lainnya. Itu saja mungkin pembahasan kali ini, yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.